Pertama-tama mungkin ini yang perlu menjadi perhatian dari teman-teman adalah journey pendaftaran mahasiswa. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pendaftaran mahasiswa dapat ke dalam program dapat dilakukan oleh para pendaftar baru atau mahasiswa yang tahun sebelumnya sudah pernah memiliki akun namun belum mengikuti program Wirausaha Merdeka. Artinya belum berhasil atau belum yang tahun lalu belum ada kesempatan untuk masuk ke dalam program Wirausaha Merdeka, tapi sudah memiliki akun dapat kembali mengikuti dapat kembali mencoba untuk mengikuti program Wirausaha Merdeka di tahun ini. Nah, di sini mahasiswa akan diminta untuk kami mengundang untuk mendaftarkan akun. Kemudian nanti para pendaftar baru akan memperoleh akun mahasiswa yang ada username dan password untuk dapat mengakses dashboard dari peserta. Nah, bagi mahasiswa yang telah memiliki akun, baik itu akun dari tahun sebelumnya ataupun mahasiswa baru yang baru memiliki akun saat ini, dapat mulai memilih program dari perguruan tinggi pelaksana dan mengunggah dokumen persyaratan. Nah, secara paralel kita juga meminta mahasiswa untuk mengikuti tes kebinekaan yang akan kami undang lewat platform tersebut. Nah, kemudian nanti akan ada tahap di mana perguruan tinggi akan melakukan validasi administrasi yang akan diikuti dengan undangan mengikuti tes seleksi dari perguruan tinggi pelaksana bagi adik-adik mahasiswa yang terundang atau dilihat dokumen validasinya setelah sesuai. Setelah mengikuti tes, maka perguruan tinggi pelaksana akan melakukan seleksi dan menetapkan mahasiswa-mahasiswa peserta program di perguruan tingginya masing-masing. Oke, boleh next. Nah, saya akan mungkin secara cepat saja, karena ini sifatnya teknis. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan terkait pendaftaran akun, pendaftaran mahasiswa ke program, dan juga adanya fitur pusat bantuan di dalam platform. Boleh next? Oke, yang pertama adalah bagi pendaftaran akun. Nah, ini adalah bagi teman-teman, adik-adik mahasiswa yang belum mempunyai akun. Kalau sudah mempunyai akun, berarti tidak perlu mendaftarkan lagi, ya. Nah, ini dapat diakses pada laman wirausahamerdeka.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, di sana dapat diakses. Nah, kemudian di sana ada tombol daftar sekarang. Nah, silakan diklik, maka akan masuk ke halaman pendaftaran. Ya, nah, di sini boleh next. Adik-adik mahasiswa dapat memilih daftar sebagai mahasiswa. Jangan daftar sebagai perguruan tinggi, karena harus daftar sebagai mahasiswa tentunya. Kemudian, next-nya adik-adik akan diminta untuk masuk atau memasukkan informasi registrasi. Mulai dari nama perguruan tinggi asal, nama program studi asal, terus juga nomor induk mahasiswa, nama lengkap, alamat email, dan nomor HP. Pastikan nomor induk mahasiswa yang di-input telah sesuai dan terkonfirmasi dari perguruan tingginya. Nah, setelah di-input, klik registrasi. Boleh next. Nah, setelah itu akan ada email, akan ada notifikasi ini, bahwa ada email yang telah dikirimkan untuk melakukan verifikasi. Boleh next. Nah, silakan mengecek email yang telah didaftarkan tadi dan lakukan verifikasi. Ya, nah setelah dilakukan verifikasi, maka akan ada email selanjutnya, boleh next, untuk dapat mengakses platform dengan diberikan username dan password dari sistem kami. Nah, bila telah sampai pada bagian ini, maka silakan kembali ke platform Wirausaha Merdeka dan klik tombol login pada sisi kanan atas. Boleh next. Nah, di sini silakan masukkan username dan password yang telah diberikan lewat email tersebut dan klik masuk. Nah, bila teman-teman dan adik-adik mahasiswa telah sampai pada bagian ini, maka otomatis sudah terkonfirmasi untuk memiliki akun yang dapat mengikuti atau menjadi peserta, seperti itu ya, menjadi calon peserta. Nah, di sini pada sebelah kiri, boleh next,
Boleh next lagi? Ya. Mungkin sebelumnya saya kasih menginformasikan terkait kriteria dan syarat wajibnya ya. Nah, pertama-tama kami mengundang para mahasiswa aktif dari program studi perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS, di bawah pembinaan Kemdikbudristek dan Kemdikbudristek. Mahasiswa yang terdaftar, kami mengharapkan saat program ini terlaksana berada pada semester 3. Artinya mungkin mahasiswa yang saat ini posisinya di semester 2 dan semester depan ini kan sudah mau berakhir, sudah ada sebagian sudah berakhir dan akan masuki semester 3. Nah, itu dapat mulai daftar seperti itu untuk yang diploma 2 dan minimal semester 5 untuk program D3, D4 atau S1. Nah, ini artinya minimal semester 5 mungkin bila saat ini adik-adik di dalam semester 4 sudah mau lulus di semester 4 dan mau masuk ke semester 5, maka dapat mencoba untuk mendaftar ke dalam platform dan ke dalam program WMK ini. Boleh next? Nah, syarat pendaftaran sendiri adalah mahasiswa calon peserta program hanya dapat mendaftar pada satu program perguruan tinggi pelaksana. Nah, bila mahasiswa mengalami salah satu kondisi di bawah, yaitu berkas pendaftaran mahasiswa tidak direspon oleh perguruan tinggi dalam waktu 2-4 hari, atau berkas pendaftaran mahasiswa ditolak oleh perguruan tinggi pelaksana, atau mungkin pendaftaran mahasiswa diterima oleh perguruan tinggi pelaksana, namun mahasiswa memilih untuk menolak atau tidak mengikuti program di perguruan tinggi pelaksana tersebut, maka mahasiswa diperbolehkan melakukan pendaftaran ke perguruan tinggi lainnya. Boleh slide sebelumnya? Ya, mahasiswa yang perlu menjadi perhatian adalah mahasiswa yang dapat berpartisipasi dalam program Wira Usaha Merdeka hanya mahasiswa yang belum pernah diterima dan mengikuti program Wira Usaha Merdeka sebelumnya. Bila tahun lalu para mahasiswa sudah pernah diterima ke dalam salah satu program, maka tidak dapat lagi mengikuti program di tahun ini. Seperti itu ya. Jadi bukan mendaftarkan akun ya, tapi memang diterima dan ditetapkan di dalam SK di salah satu perguruan tinggi. Maka dianggap sudah pernah mengikuti program Wira Usaha Merdeka. Oke, boleh next. Nah, setelah login sebagai mahasiswa, boleh next, maka di sidebar sebelah kiri ada menu pelaksana program. Nah, saat itu diklik, maka akan muncul daftar perguruan tinggi pelaksana. Pastikan periode yang dipilih adalah semester ganjil 2023. Boleh next. Kemudian, silahkan mencoba untuk mengeksplor. Silakan coba mengeksplor selengkap, klik para perguruan tingginya dengan mengklik selengkapnya pada detail program masing-masing. Nah, pada laman detail program, mahasiswa dapat melihat kuota mahasiswa yang dapat diterima oleh perguruan tinggi pelaksana, judul atau deskripsi program, dapat melihat tenaga pengajar, pitch deck dari program, video promosi, ataupun tahapan pelaksanaan program tersebut, serta mata kuliah mana yang dapat dikonversi setara 20 SKS. Nah, nanti di sana juga dapat dilihat syarat dari program dari perguruan tinggi tersebut, baik itu kriteria secara umum, atau bahkan mungkin adanya syarat tambahan dari perguruan tinggi pelaksana. Boleh next. Nah, kemudian silahkan untuk kembali ke dashboard pelaksana program, dan bila ada hal yang sesuai, silakan klik daftar. Ya, boleh next. Nah, jadi ini dapat diulang beberapa kali, silakan dilihat dan dieksplor, tapi kalau ada yang belum sesuai, jangan klik daftar dulu ya. Seperti itu. Boleh next. Nah, kita juga punya fitur memperbandingkan program. Jadi, para mahasiswa bisa mengklik fitur perbandingan program,
pastikan periode yang telah dipilih, nanti di sana dapat memilih beberapa perguruan tinggi untuk dapat memperbandingkan program secara bersamaan. Ya, di sini bisa kelihatan judul programnya seperti apa, secara singkat bisa kelihatan di sana kapasitas mahasiswanya, terus jumlah pendaftar saat ini, dan cakupan wilayah yang direkomendasikan oleh perguruan tinggi tersebut. Mungkin ada perguruan tinggi yang di mana mahasiswa berminat, tetapi mungkin wilayahnya terlalu jauh. Silakan mencoba untuk mencari yang mungkin domisilinya lebih mendekat. Nah, setelah itu kembali ke sana, pastikan juga untuk melihat masa pendaftaran dari masing-masing perguruan tinggi, apakah telah lewat atau belum, atau mungkin sudah ditutup. Nah, bila telah tertarik di program tersebut, maka klik daftar. Oke, nah setelah itu, pada menu ini, setelah klik daftar, silakan klik lanjut upload syarat. Nah, pastikan untuk melakukan pembacaan lebih dahulu terkait syarat-syarat yang diperlukan. Dan kami telah menyediakan template-template juga terkait dokumen yang diperlukan. Boleh next? Nah, di sini pada bagian ini, nanti adik-adik dapat melihat ketentuannya apa saja, dan pastikan telah membaca lebih dahulu terkait panduan yang kami berikan. Dan sebelum mengupload, pastikan filenya sudah benar, karena tidak ada perbaikan untuk file yang dapat diproses review. Oke. Berikutnya, isi data diri dengan sebenar-benarnya, isi NIK sesuai kartu keluarga atau KTP bagi yang sudah memiliki KTP, dan mungkin bila saat ini belum berumur 17 tahun, belum ada KTP-nya, silakan mengacu pada NIK pada kartu keluarga. Nah, cantumkan IPK sesuai transkrip terakhir, cantumkan juga kota dan kabupaten asal. Nah, next, upload dokumen persyaratan wajib, dan template dokumen dapat di-download pada tautan yang telah tersedia pada masing-masing poin persyaratan tersebut. Surat rekomendasi, surat pernyataan tidak sedang menempuh MBKM, surat pernyataan peserta, surat izin mengikuti program, dan transkrip nilai sementara atau terakhir, itu dapat dilihat template-nya masing-masing. Nah, kemudian upload juga dokumen persyaratan tambahan khusus program yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Nah, jadi memang ini hal yang penting ya, karena bisa saja dokumen persyaratan tambahan tersebut untuk masing-masing perguruan tinggi pelaksana itu berbeda. Jadi pastikan, perhatikan bagian ini dengan baik. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, mahasiswa dapat mendownload template dokumen persyaratan wajib dari homepage Wirausaha Merdeka melalui menu panduan pada halaman awal homepage Wirausaha Merdeka. Nah, di sana bila diklik akan muncul template panduan juga untuk mahasiswa. Nah, di sini bisa dilihat apa sesuai dengan kebutuhan dari pendaftar. Oke. Nah, lanjutkan lagi. Nah, setelah semua dokumen tadi itu di-upload, setelah dipastikan betul, klik submit. Ya, untuk menjadi perhatian, mahasiswa calon peserta program hanya dapat mendaftar pada satu perguruan tinggi pelaksana tersebut, kecuali mahasiswa mengalami salah satu kondisi yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ditolak oleh perguruan tingginya, atau menolak, jadi sudah diterima tapi menolak program tersebut dan berpindah ke perguruan tinggi lain. Boleh next? Nah, setelah pendaftaran selesai, maka mahasiswa dapat mengubah data pendaftaran jika status pendaftaran masih berstatus pendaftaran dengan cara mengklik ubah daftar pendaftaran. Nah, pastikan semua file yang di-upload sudah benar karena tidak akan ada perbaikan untuk file yang sudah diproses review. Jadi, ada beberapa proses di sini. Pertama-tama pendaftaran, in review, baru keputusan, entah itu diterima atau ditolak.
Nah, pada saat statusnya masih pendaftaran, masih memungkinkan untuk mengubah data pendaftaran. Tetapi bila sudah in review, maka file-file tersebut, data tersebut sudah tidak bisa diubah lagi. Boleh next? Nah, sewaktu-waktu dapat melakukan cek status lewat dashboard dari masing-masing peserta. Nah, dengan mengklik cek status, maka nanti bisa kelihatan seperti apa. Apakah sudah in review, atau sudah diterima, atau mungkin saat ini masih ditolak. Seperti itu. Boleh next? Nah, bila sudah diterima, perguruan tinggi membutuhkan konfirmasi dari mahasiswa untuk setuju atau mungkin menolak atau mengundurkan diri dari program. Nah, jadi pada bagian ini saat diterima, ya mahasiswa diberikan kesempatan untuk apakah melanjutkan untuk masuk ke dalam program di perguruan tinggi tersebut, atau mungkin mengundurkan diri dan mungkin mencoba untuk mencari universitas lain. Seperti itu. Nah, pastikan bila telah setuju dapat mengklik saya setuju, tapi bila tidak setuju, atau mungkin masih berpikir ulang dan mengundurkan diri, klik saya tidak setuju dan mengundurkan diri. Boleh next? Nah, bila sudah setuju, maka akan status pendaftaran jadi diterima saja, dan mahasiswa dapat mengklik cetak kartu hasil seleksi. Nah, ini akan kurang lebih hasil akan seperti ini. Mohon di-download dan disimpan. Oke. Nah, perlu menjadi peringatan bahwa bila mahasiswa menolak untuk mengikuti program atau mengundurkan diri, maka akan diminta untuk mengisi alasan mengapa mengundurkan diri. Nah, di sana ada ketentuan bahwa bila sudah mengundurkan diri di program di perguruan tinggi tersebut, tidak bisa lagi mendaftar ulang kembali di program tersebut. Jadi umpamanya sudah mendaftar di perguruan tinggi di mana, di PTA, ya, kemudian mengundurkan diri. Nah, tapi nanti setelah berpikir ulang mau daftar kembali, nah itu sudah tidak bisa. Tetapi bagi mahasiswa yang ditolak, jadi dari awal statusnya bukan diterima tapi ditolak, ya mungkin karena berbagai alasan, mungkin karena ada validasi dokumen yang belum sesuai. Nah, di situ kan bisa kelihatan alasan kenapa ditolak. Nah, itu dapat mendaftar ulang dengan memperbaiki dokumen yang diajukan. Mungkin IPK terakhirnya, mungkin ada dokumen-dokumen lain yang bisa diperbaiki, ya. Kalau terkait IPK terakhir memang itu udah given, udah nggak bisa apa-apa lagi. Tetapi kalau umpamanya ada dokumen yang mungkin belum lengkap atau belum jelas, scan-nya tidak lengkap sehingga tidak bisa divalidasi, nah mahasiswa masih bisa mencoba kembali, klik daftar ulang kembali. Bila statusnya ditolak, ya. Tapi bila statusnya tadi yang pertama, mahasiswa sudah diterima tetapi mengundurkan diri, nah itu sudah tidak bisa mendaftar ulang kembali. Oke, boleh next. Nah, fitur yang terakhir adalah pusat bantuan. Jadi bagi pengguna yang masih mengalami kendala terkait data, akun pengguna, atau terkait pertanyaan-pertanyaan lainnya, dapat mengakses pusat bantuan. Ya, posisinya di mana? Posisinya ada di bagian depan, di atas kanan, di sebelah tombol login ada butuh bantuan, yaitu bentuk pertanyaan. Apakah butuh bantuan? Nah, bisa diklik di sana. Maka akan masuk ke dalam menu fitur pusat bantuan. Silakan tuliskan nama lengkap, email Anda yang telah didaftarkan, dan memilih ini terkait apa. Seperti itu. Perlu bantuan terkait apa. Maka tim kami akan berusaha secepat mungkin untuk memfasilitasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Dan kami berharap kiranya dapat lancar dan sukses dalam mendaftar di dalam program
Wira Usaha Merdeka di 2023.